Kalau makanan itu sudah halal, maka kita boleh. Tapi di sini kata-kata terakhirnya apa? Wa'malu sholihah, maka kamu berbuatlah baik. Maka di sini kata ulama mengatakan syarat kita beramal soleh itu makanannya juga makanan yang thayyib, makanan yang halal. Apabila kita beramal soleh, tapi makanan atau konsumsi makanan kita itu sesuatu yang tidak halal, maka amal kita sebab tidak diterimanya amal itu begitu. Oleh karena itu, ya sudah, kita amal soleh, tapi juga makanan sesuatu yang halal. Kemudian apa? Dipertegas lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Baqarah 172. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian yang halal, yang bagus dari sesuatu hal yang kami rizkikan. Maknanya sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu kadang ada sesuatunya di situ yang haram. Loh kenapa? Kalau sudah tahu haram, Allah kok memberikan? Wah ini biasanya kalau ada orang-orang yang suka apa? Mencecar pertanyaan agar supaya ustadznya nggak bisa jawab. Kalau ustadznya pucet, seneng ini. Nah ini bagaimana ini? Kenapa Allah kok memberikan sesuatu yang haram? Enggak. Anda pernah sekolah nggak? Kita ambil contoh. Kalau ditanya ini, seandainya siapa sih presiden zaman sekarang? Yang pertama dikatakan Bapak SBY, Insinyur Soekarno, kemudian atau Ibu Megawati seumpama, atau Hidayat Nur Wahid, kemudian yang terakhir Bapak Jokowi. Seandainya ada 5 multiple choice, kenapa yang betul cuma satu, hanya Pak Jokowi, yang lain? Oh itu bukan presiden. Kenapa kok ditulis? Apakah guru itu tidak paham presiden aslinya? Enggak. Itu tujuannya agar supaya kalian bisa diuji dan bisa memilih sesuatu yang baik. Begitu juga harta yang tidak baik bagi Anda, ayo keluarkan. Contoh kita zakati, ayo kalau ada harta ini yang tidak halal, ini yang halal, kita pilih yang halal. Sehingga apa? Kalau sesuatu itu sudah kita mengambilnya dengan cara yang halal, kita memilih sesuatu yang halal, maka kita diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala mengkonsumsinya juga dikategorikan halal. Taib. Dikatakan di sini di hadis yang sama, "Tsumma dzakara rajulun yutilu safaron as'ata aghairu yamuddu yadaihi ila samai ya rabbu ya rabbu." Nah ini bahwasanya tatkala ada orang melakukan perjalanan safar, maka safar itu kita ketahui bersama, safar itu adalah salah satu istijabati doa. Sehingga teman-teman, istijabatu doa itu apa sih? Istijabatu doa itu dikabulkanlah sebuah doa. Sehingga kalau jenengan safar, antum safar itu melakukan perjalanan, maka sering-sering doa. Karena doanya itu mustajabah, mandi kata orang Jawa. Oleh karena itu pas safar, jangan bikin story terus. Atau apa ini? Ngibahin teman kita dan lain sebagainya. Bukan itu. Tapi bagaimana kita safar kita itu, bagaimana caranya? Yaitu cara kita banyak-banyak berdoa. Nah, safar itu dikatakan di sini kalau ada seseorang yang safar, kemudian dia penat sampai mukanya kucel gitu ya, apalagi dia menadahkan tangannya begini, maka itu salah satu tanda diterimanya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Lek safar, ayo doa begini. Tetapi dikatakan di sini, seandainya tatkala safar dan kita sudah menadahkan tangan tadi itu kategorinya dipermudah ijabah doanya, tetapi tatkala safar mohon maaf safar kita itu menggunakan sesuatu barang yang ada unsur haramnya. Kita ambil contoh, mobil ini nggak izin kita pakai punya saudara kita. Nah, itu menjadi apa? Sesuatu yang dosa. Karena mobil nggak usah izin kita pakai. Ini nggak boleh. Di dalam safar uangnya itu pakai uang hasil korupsi seandainya. Kita pelesiran ke Turki atau kemana, tapi pakai uangnya pakai hasil korupsi. Maka safarnya ini tidak menjadi sesuatu yang doanya tidak diterima. Karena apa? Di dalam safar tersebut ada unsur-unsur yang ribawi, ada unsur-unsur yang haram. Taruhlah modal kita, contoh mobilnya sudah bagus, kemudian apa? Mobilnya mobil sendiri, uangnya uang sendiri, tetapi di dalam perjalanan itu kita membawa sesuatu atau mengkonsumsi sesuatu yang dilarang oleh Allah. Apa? Kita nih jalan-jalan nih ke gunung dingin, ayo kita bawa bir begitu. Kita kutip bersama, bir itu dilarang oleh Allah. Maka safar kita tidak menjadi istijabah di doa.
Oleh karena itu, ya sudah, kalau kita itu safar, pastikan safar kita itu apa yang kita bawa, apa yang kita pergunakan, itu sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, yang baik versinya Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Perjalanan kita itu dikategorikan apa? Ibadah, sehingga perjalanan kita itu kalau kita minta kepada Allah, maka dijadikan qabul doa kita. Baik. Bahwasanya kemudian dilanjutkan, seandainya di safar kita, lah ini ternyata hadisnya dilanjutkan ya. Seandainya di safar kita itu sesuatu yang haram tadi apa sih? Wa mat'amuhu haram. Makanan yang kita bawa itu haram. Oh, ternyata kita safar, di dalam mobil ada yang bawa daging babi. Maka itu tidak jadi doanya mandi. Nggak. Di dalam safar itu makanannya ternyata tadi nyuri, di supermarket kita nyuri apa itu? Wafer atau apa, maka ini menjadi haram, tidak boleh. Kalau safarnya tidak jadi apa ini, tidak jadi ibadah, tidak jadi doanya diterima oleh Allah, tidak. Wa masyrabuhu haram, kalau yang diminum itu tadi nyuri jadi haram, yang diminum itu zatnya memang haram, maka apa, zatnya juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa, tidak diterima doanya. Wa malbasuhu haram, ternyata bajunya ini bagus, ini mahal, bajunya 20 juta, ternyata duitnya hasil korupsi, beli bajunya pakai duit korupsi, maka itu juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Sehingga sesuatu itu kalau kita menjalani sesuatu tanpa ada unsur haram, maka dikategorikan ibadah, dan kita dikategorikan apa? Dikategorikan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ad-du'a umuhul ibadah. Doa itu inti daripada ibadah. Sehingga syarat qabulnya ijabah doa itu bebaskan kita dari sesuatu yang haram. Baju kita jangan sampai ada unsur haramnya, sarung kita jangan sampai ada unsur haramnya, seandainya cincin kita jangan sampai ada unsur haramnya, kopiah kita, bahkan sabun yang kita pakai mandi itu jangan sampai ada unsur haramnya. Oh, zatnya halal tapi caranya mencuri, itu juga haram. Apalagi zatnya betul-betul haram, maka itu juga haram. Oleh karena itu jangan. Begitu juga kalau itu kita sudah hilangkan, maka insya Allah diterimanya sebuah amal. Nah, yang kedua adalah ciri-ciri doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam doa kita, baik itu prosesnya maupun tatkala kita berdoa, itu ada sesuatu yang haram. Ternyata bukan baju, ya bukan hanya baju, bukan hanya sarung, bukan hanya kopiah, tapi tempat kita itu tempatnya haram dah. Jangan-jangan rumah kita itu dulu belinya dengan cara ribawi. Ya sudah, doa kita nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai gengsi gara-gara kita nggak punya rumah, digojlok sama teman-teman kita, digojlok sama mertua kita, gitu aja kita nggak kuat, sehingga apa, kita beli rumah dengan transaksinya ribawi. Ya jangan. Oleh karena itu apa, pakailah sesuatu yang halal saja, nggak usah gengsi. Kalau nggak kuat beli rumah, nggak usah beli yang ribawi. Kalau nggak kuat ngontrak juga boleh. Itu bagaimana agar supaya kita tidak ribawi. Kalau pengen rumah ngebet, cicilannya sudah mampu begitu, maka dia gunakanlah sesuatu transaksi transaksi perbankan yang sudah dilegalkan oleh agama Islam. Kita ambil contoh yaitu Bank Syariah Indonesia. Itu sudah dilegalkan dilegalkan oleh MUI, yang mana MUI banyak para ulama di situ mengatakan oh di situ halal. Ya sudah, kita tidak akan membahasnya. Berarti apa? Ya sudah, kalau beli KPR atau ya transaksinya di Bank Syariah Islam, Bank Syariah Indonesia. Oleh karena itu agar supaya rumah yang kita tempati, kalau kita membaca doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya kalau kita membeli makanan itu jadi halal, sehingga transaksi kita, doa kita diterima oleh Allah, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal kita tidak diterima gara-gara di dalam tubuh kita ada sesuatu yang haram, amal kita, bukan hanya amal, harta kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan kita tidak dikategorikan ibadah, perkataan kita tidak dikategorikan sebuah doa kalau di dalam perkataan kita itu masih ada tercampur dengan sesuatu yang buruk. Maka amal-amal kita itu tidak mungkin diterima. I'tiqad kita tidak akan diterima, doa kita tidak akan diterima. Kita ambil contoh saja amal yang tidak diterima. Kita ambil contoh,
kita sholat, tapi wudhu kita bermasalah, maka sholat kita tidak akan diterima. Kita ambil contoh, wudhunya pakai air yang punya tetangganya, kita pakai wudhu nggak izin gitu airnya, maka ya wudhu kita bermasalah, sholat kita juga bermasalah. Sholat, tetapi bahkan di hadisnya, kalau ada seorang wanita bersolat, sholatnya tidak diterima kalau suaminya dia mendatangi dukun. Lah ini loh, yang datangin dukun suaminya, istrinya aja nggak diterima. Oleh karena itu kalau kita sudah nikah, pasangan kita itu jangan sampai ada yang melakukan kesalahan. Sehingga rumah tangga kita berantakan itu. Sholat kita nggak akan diterima kalau kita mendatangi seorang dukun. Bukan hanya itu, sholat kita tidak akan diterima barang siapa dia mengkonsumsi khamr. Nah, kalau kita mengkonsumsi khamr atau sesuatu yang memabukkan, maka itu juga tidak diterima sholat kita. Loh Ustaz, saya ini kalau mengkonsumsi itu tidak mabuk kok. Saya itu kalau sedikit tidak mabuk. Kata kaidahnya adalah kalau banyaknya itu memabukkan, maka kalau banyaknya itu haram, maka sedikitnya itu juga haram. Tidak boleh kalau kita memaksakan diri, ini ngidam nih istri saya, mbok minum sedikit aja buat tombok kepingin biar anaknya nggak ngiler. Tidak boleh. Buat coba-coba, buat tombok kepingin, buat ngidam, tidak boleh semuanya. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah jauhi. Seperti halnya hadis yang sebelumnya, fajtanibu, jauhi. Maka sesuatu yang haram itu jangan sampai kita lakukan. Apabila mohon maaf seandainya amal kita tidak tercampur dengan sesuatu zat yang kotor, berarti sholat kita diterima, doa kita diterima, maka indah sekali dunia ini. Yang kedua, apabila amwal harta kita tidak tercampur dengan sesuatu zat yang dilarang oleh Allah, sehingga harta kita kalau kita sedekahkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga perkataan kita tidak tercampur dengan sesuatu yang buruk, maka kategori perkataan kita itu dihitung ibadah, dan perkataan kita itu dikategorikan sebuah doa. Kemudian i'tiqad, kalau i'tiqad kita baik dengan mengatakan tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah Abdullah, hamba Allah dan Rasul atau pesuruh Allah, maka kita sudah benar. Maka kalau i'tiqad kita benar, maka ibadah kita yang lain benar. Kalau i'tiqad kita salah, maka ibadah yang lain itu dihitung zong, nggak bagus. Oleh karena itu, ayo kita perbaiki diri kita, bebaskan diri kita itu dari sesuatu yang haram, sehingga kalau sesuatu yang haram itu sudah tidak ada pada diri kita, insya Allah seluruh amal diterima, seluruh doa akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau doa kita diterima oleh Allah, ya Allah kita minta rumah dikasih Allah, ya Allah minta istri yang solehah, bukan hanya soleha, solehot juga diterima, itu kalau diterima juga diberikan itu. Ya Allah, saya itu hutang saya semoga cepat engkau lunaskan, diterima, enak, pasti hutang kita lunas. Ya Allah, jadikan anak-anak kami itu senantiasa bertakwa kepadamu. Anak kita dikarunia anak yang anak yang solehah, anak yang secara perawakan bagus, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan dia hafal Quran dan senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala dimanapun kapanpun berada. Enak kalau doa kita diterima, itu enak. Sehingga apapun yang kita inginkan, kalau doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita enak. Oleh karena itu, ayo kita menjauhkan dari sesuatu yang haram, sehingga amal dan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.